Jamaah sekalian, selanjutnya tentu amalan yang sangat penting banyak kita lakukan di bulan Ramadan adalah bagaimana kita tentu banyak berdoa, ya, banyak berzikir. Untuk zikir-zikir ini ya, tuntunan Rasulullah ya adalah bagaimana khususnya sebelum pada sore hari sebelum matahari tenggelam, di pagi hari habis salat subuh sebelum terbit matahari. Ini adalah waktu-waktu yang sangat dianjurkan kita banyak berzikir. Nah, tapi di antara semua amalan ini juga, amalan-amalan sunnah ini, amalan yang sangat besar adalah bagaimana kita tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Bahkan bulan Ramadan ini sendiri sebenarnya juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Maka ulama menyebut bulan Ramadan adalah juga bulan Al-Quran. Sehingga pada bulan Ramadan ini seharusnya ya memang kita harus lebih menggeluti Al-Quran, lebih banyak membaca Al-Quran. Kalau ada di antara kita yang selama ini tidak pernah tamat membaca Al-Quran, atau misalnya tidak tamat dalam beberapa bulan, ya mungkin tamat sekali setahun. Nah, saatnya sekarang kita pasang target minimal 1 kali kita tamat membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Kalau yang sudah punya tradisi ya tadarus ya tilawah Al-Quran ini tamat sekali sebulan, karena sekarang memang ada program seperti itu ya, one day one juz, maka semestinya kita meningkat ya dari 1 kali menjadi 2 kali atau 3 kali atau bahkan mungkin 5 kali. Nah, ini mutlak untuk kita lebih mengquranisasi diri kita dengan banyak mentilawah Al-Quran. Nah, tapi sebenarnya tuntutannya bukan sebatas pada tilawah. Karena kalau kita mentilawah ya membaca Al-Quran dan kita tidak tahu artinya, walaupun itu sudah dapat pahala yang besar juga, karena dalam satu hadis kan dikatakan membaca 1 huruf Al-Quran itu mendapatkan 10 pahala. Nah, walaupun itu sudah mendapatkan pahala, tapi kemanfaatan, keberkahan Al-Quran ya belum terlalu baik pada diri kita kalau kita tidak mengerti artinya. Nah, makanya sejak dulu saya selalu menghimbau bahwa kalau kita tidak fasih bahasa Arab, itu kita itu mestinya tadarus pada Al-Quran yang ada terjemahannya. Jadi sambil kita tadarus, kita baca artinya. Sayangnya memang dalam suatu penelitian bahwa umat Islam di Indonesia ini itu hanya 2% yang pernah membaca Al-Quran dan membaca terjemahannya dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jadi hanya 2%. Memang memprihatinkan ya, kecil sekali ya. Padahal sebagian besar kan tidak bisa bahasa Arab. Nah, ternyata dari hasil penelitian hanya 2% umat Islam Indonesia yang pernah membaca Al-Quran dan juga membaca terjemahannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, mestinya ya mudah-mudahan dari tahun ke tahun itu meningkat ya. Nah, karena idealnya memang ya kita bisa mengerti arti dari bacaan-bacaan ini. Karena perintah Al-Quran bukan hanya tilawah, tapi juga Al-Quran menyuruh kita mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.
Ya. Apakah kamu tidak mentadaburi atau merenungkan, menghayati ya Al-Quran, ataukah hati kalian sudah terkunci? Jadi mengerikan juga ya, orang-orang yang tidak tertarik untuk lebih memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak tertarik untuk lebih mendalami ayat-ayat, makna dari ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah memberi syarat, ya itu jangan-jangan ya kalian sudah terkunci hatinya. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi kita harus meningkatkan kualitas kita ke sana. Jadi kalau kita sudah terbiasa baca Al-Quran, maka kita harus meningkat bagaimana kita benar-benar bertadarus dan membaca artinya. Nah, lebih jauh lagi itu sebenarnya ada tuntutan yang lebih bagus lagi, lebih penting lagi adalah bagaimana kita juga membaca tafsirnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin sekarang ya salah satu hikmahnya di musim corona ini ya, mungkin karena kita sangat banyak di rumah ya, Bapak pun sekarang lebih banyak di rumah, istri yang bekerja di luar juga selama ini lebih banyak di rumah. Mungkin salah satu hikmahnya di bulan Ramadan ini, ayo kita sekarang ya, yang selama ini belum pernah tamat, ayo pasang target tamat. Ya, bahkan ditambah lagi tadarus sambil membaca artinya. Bahkan juga sambil juga membaca tafsirnya. Nah, atau sekarang juga di era disrupsi ini, era 4.0 ya. Ini kita sekarang bisa ya belajar agama macam-macam, yaitu lewat YouTube ya, sangat banyak ceramah bisa diakses, bahkan sampai kepada pelajaran dasar yang sangat penting, misalnya kepada pelajaran tajwid, tahsin, semuanya bisa diakses juga sekarang melalui YouTube. Ya, sekarang pun ini kita juga karena ya tradisi Tarhib Ramadan ini di Hidayatullah Makassar atau Al-Bayan ini, sebenarnya ya saya dan teman-teman memang selalu Tarhib Ramadan ya, biasanya secara fisik langsung di pondok ya, tapi sekarang karena virus corona dan juga kita memanfaatkan kemajuan teknologi ya, kita walaupun dari jauh ya kita melaksanakan ini ya, tetap kita Tarhib Ramadan dengan memanfaatkan ya fasilitas teknologi yang ada. Nah,